Pertama-tama tentu ini tak henti-hentinya. Setiap memulai setiap kegiatan kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmatnya sehingga pada hari ini kita diberi umur panjang dan kesehatan. Jadi teman-teman anggota KPU dan teman-teman staf sekretariat, Kasek dan Kasubag dan para pejabat fungsional dan tenaga outsourcing, sesuai dengan jadwal undangan yang saya sampaikan dua grup kita bahwa hari ini kita menjalankan rapat pleno pemutahiran data pemilih. Untuk rapat pleno ini internal kita lakukan, sebetulnya bisa kita lakukan hanya dengan menandatangani saja. Tetapi melihat progresnya bahwa data yang kita tanda tangani itu adalah semua rata-rata pemilih baru yang kita dapatkan di sekolah-sekolah. Itu pun tidak semua, ya, tidak semua sekolah. Dari semua sekolah yang kita surati itu hanya beberapa sekolah yang memberikan data itu. Nah, kehadiran kita semua hari ini untuk membicarakan bagaimana cara kita, ya, untuk mendapatkan data yang ada di sekolah itu. Kita sudah bersurat, tetapi respon balasannya belum ada. Sekarang kita harus memikirkan bagaimana data itu kita bisa dapatkan. Itu yang pertama. Karena data yang dari Capil yang kita harapkan sebagai pemilih baru maupun pindah domisili ini kita tidak bisa dapatkan. Apalagi sudah ada surat edaran yang disampaikan oleh Capil bahwa permintaan data itu kita KPU Kabupaten tidak boleh langsung ke Capil, tetapi melalui KPU RI, KPU minta ke Dirjen Capil Kementerian Dalam Negeri. Nanti dari sana diberikan, lalu KPU ini turun ke KPU Kabupaten Barat. Tapi sampai hari ini data juga tidak dapat. Makanya tinggal apa kita adalah dengan cara pola-pola seperti yang kita lakukan, bersurat ke instansi-instansi yang memungkinkan kita mendapatkan data pemilih baru kita maupun data pemilih yang TMS. Nah, pemilih baru ini, ya, untuk pemilih baru ini kita sudah terjawab. Kita beberapa sudah dapat. Tinggal nanti Excel-nya bagaimana untuk mendapatkan yang berikutnya yang belum diserahkan ke kita. Masalah keduanya adalah data kita ini yang TMS. Jadi kenapa teman-teman hadir? Kita butuh, ini kan teman-teman banyak berdomisili di Kabupaten Muna Barat. Kita ingin ada laporan setiap bulan dari teman-teman di staf sekretariat yang ada di wilayahnya, di lingkungannya, di desanya. Kalau bisa akses sampai kecamatan, kembali bisa. Data yang TMS yang meninggal. Jadi misalnya Pak Pala minggu lalu dia menghadiri patai 7 hari salah satu kerabatnya. Nah, yang meninggal itu dilaporkan ke kita. Siapa? Dari desa mana itu? Nah, misalnya Pak Ramli, ada juga yang meninggal di desa di Kampung Balang. Laporkan ke kita supaya kita bisa update data ini. Itu yang poin keduanya. Termasuk juga yang pindah domisili. Pindah domisili, pindah keluar atau pindah masuk. Yang ada di desanya saya. Tidak usah kita berpikir ke misalnya, tidak usah kita berpikir ke kecamatan lain atau ke desa lain kalau kita tidak bisa akses. Tapi kalau kita tahu informasi itu ke desa lain, desa tetangga, bisa sampaikan saja. Supaya kemudian proses data kita ini ada, bukan saja pemilih baru yang kita dapatkan, tetapi ada juga yang TMS. Dan ini bentuk keterlibatan kita semua. Yang ketiga, ini juga tantangan bagi kita. Jadi terutama Pak Sekretaris, terkait dengan aplikasi pemutahiran data berkelanjutan, ya, terkait dengan aplikasi ini, itu ada 2 kabupaten saya lihat sudah ada. Ada 2 kabupaten pemutahirannya, ya, Buteng dengan Kolaka Timur, pemutahiran data berkelanjutan. Nah, kita ini, ya, harus menjadi yang ke depan dibanding mereka. Kenapa? Karena kita ini secara nasional sudah diakui data kita yang terbaik ketiga secara nasional di Sultra kita urutan pertama. Nah, terkait dengan pemutahiran data berkelanjutan ini ujungnya kan dia ke pemutahiran data pemilih nanti. Nah, ini baru kita tindak lanjut. Kita harus punya juga minimal teman-teman yang berada di sebagai penggawa ini di Pak Koordinat Data dan dibantu teman-teman di sekretariat harus memikirkan ini. Kita harus punya juga aplikasi untuk memudahkan pelayanan terkait dengan pemutahiran data berkelanjutan ini. Apalagi kita ini sekarang sudah punya web
Dashboardnya ya. Nah, aplikasi ini bisa kita selesaikan lewat web. Aplikasi ini bisa kita selesaikan lewat web. Jadi sebetulnya tantangan gitu, tantangan bagi kita semua supaya kemudian ini ada pengembangan. Artinya ya, tentu Pak Kodim Data juga di grup data pasti malu lah, gitu kan? Terpukul lah gitu kan, melihat teman-teman yang di bawah kita terkait dengan kerja-kerja data, mereka ini selangkah lebih maju ke depan dibanding dengan kita. Saya kira itu. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kodim Pembandaan Data. Tentu yang kita plenokan hari ini sudah ada hasilnya, sudah jadi. Yang penting tadi Pak Kodim, saya persilakan.